raksasa di sini. Upaya penyelamatan cuma dilakukan oleh raksasa di sini. Semuanya dari serangan. Wah, ya, serangan. Laga sengit antara Jakarta Pertamina Enduro kontra Gresik Petrokimia menyajikan pertandingan penuh tensi tinggi dan jual beli serangan sejak set pertama. Kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaiknya dan memperlihatkan permainan cepat serta agresif. Namun, setelah pertarungan panjang yang menguras tenaga, Gresik Petrokimia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 atas Jakarta Pertamina Enduro. Meski Gresik Petrokimia keluar sebagai pemenang, sorotan pasca laga justru tertuju pada pengakuan tak terduga dari libero andalan mereka, Yulis Indahyani. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Yulis secara terbuka mengakui betapa beratnya menghadapi serangan Megawati yang disebutnya sebagai salah satu spike paling sulit ia antisipasi sepanjang karirnya. Seperti apakah beritanya? Inilah ulasannya. Pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia benar-benar menjadi salah satu laga paling menegangkan musim ini. Sejak set pertama, kedua tim langsung menampilkan permainan cepat dengan tempo tinggi, memperagakan jual beli serangan yang membuat penonton nyaris tak berkedip. Smash keras, pertahanan rapat, hingga rally panjang silih berganti mewarnai jalannya pertandingan. Jakarta Pertamina Enduro sempat tampil dominan dengan mengandalkan kekuatan serangan Megawati yang menjadi motor utama penyerangan. Beberapa kali spike kerasnya menembus rapatnya pertahanan Gresik Petrokimia, memaksa barisan belakang bekerja ekstra keras. Namun, Gresik Petrokimia menunjukkan mental juara dengan perlahan bangkit dan mengontrol permainan, hingga akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 3-1. Usai laga, perhatian justru tertuju pada libero andalan Gresik Petrokimia, Yulis Indahyani. Dalam wawancara singkat, Yulis secara tak terduga melontarkan pengakuan mengejutkan terkait kerasnya serangan Megawati. Ia mengaku sempat terpental saat mencoba menahan spike keras tersebut. Bahkan lengannya terasa sakit akibat benturan bola yang sangat kuat. Spike Megawati benar-benar luar biasa kerasnya. Ada satu momen saya mencoba menahan bola, tapi malah terpental, dan sampai sekarang lengan saya masih terasa nyeri, ujar Yulis sambil tersenyum getir. Ia juga mengakui bahwa arah serangan Megawati sangat sulit dibaca, sehingga beberapa kali bola lolos dari pengawalan dan menghasilkan poin bagi Jakarta Pertamina Enduro. Tak hanya libero, Yulis juga menambahkan bahwa lini tengah Gresik Petrokimia kerap kewalahan menghadapi variasi serangan lawan. Bahkan middle blocker kami juga beberapa kali kebobolan. Bola-bolanya cepat dan penempatannya cerdas, tambahnya jujur. Meski demikian, Yulis menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerjasama tim dan semangat pantang menyerah seluruh pemain Gresik Petrokimia. Pengakuan jujurnya justru menjadi bukti betapa ketat dan berkualitasnya pertandingan tersebut, sekaligus menunjukkan respek tinggi terhadap kekuatan Jakarta Pertamina Enduro. Di sisi lain, kembalinya Megawati Halnyastri Pertiwi ke Jakarta Pertamina Enduro, JPE, jelang Proliga 2026 membuka dinamika baru dalam kompetisi voli putri nasional yang berpotensi menciptakan ketimpangan kompetitif di antara tim peserta. Megawati yang dikenal luas sebagai salah satu pemain andalan tim nasional voli putri Indonesia dan sempat berkiprah di luar negeri termasuk Korea Selatan bersama klub Red Sparks berseragam JPE bulan ini. Kehadiran pemain berjuluk Megatron ini menjadi salah satu sorotan utama musim kompetisi 2026 karena pengalamannya serta ekspektasi tinggi dari publik dan klub. Manajemen JPE memasang target mempertahankan gelar juara Proliga, dengan Megawati sebagai salah satu pilar utama skuad. Pada peluncuran tim di Jakarta, manajemen menegaskan bahwa perekrutan Megawati mempertegas ambisi klub untuk kembali ke puncak klasemen. Dalam konferensi pers, Megawati mengakui bahwa tekanan untuk mempertahankan status juara cukup besar. Ia menyampaikan bahwa perjuangan mempertahankan gelar jauh lebih sulit dibanding meraih gelar pertama.
terutama karena rekan satu tim dan publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap performanya. Ekspektasi tinggi terhadap Megawati bukan tanpa alasan. Pengalamannya di kompetisi luar negeri dan perannya dalam tim nasional memberikan nilai lebih secara taktis dan psikologis bagi JPE. Meski demikian, sejumlah pengamat mencatat bahwa ketergantungan tim pada satu pemain besar berpotensi menciptakan ketimpangan kompetitif di Proliga 2026, di mana tim lawan dengan sumber daya dan pemain bintang lebih terbatas mungkin akan kesulitan menandingi kekuatan komposit tim JPE. Sebuah laporan pertandingan awal Proliga 2026 menunjukkan aksi ofensif Megawati yang dominan, dengan smash dan serangan efektif menjadi salah satu faktor kemenangan dramatis JPE atas rivalnya di seri pembuka. Hal ini menegaskan peran besar yang dimilikinya dalam permainan. Pengamat olahraga menyatakan bahwa fenomena konsentrasi kekuatan di satu tim, apalagi ketika diperkuat pemain yang memiliki pengalaman internasional, akan berdampak pada persaingan gelar. Kemungkinan memperlebar jurang performa antar tim. Fenomena ini sering disebut sebagai Megawati Hangestri Effect, di mana kehadiran satu pemain elit memengaruhi competitive balance kompetisi. Proliga 2026 sendiri dimulai pada 8 Januari 2026 di Pontianak, dengan jadwal lengkap yang telah dirilis dan dapat disaksikan melalui sejumlah platform penyiaran resmi. Di sisi lain, pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro Putri pada kompetisi Proliga 2026. Kehadiran pemain senior tersebut menjadi salah satu sorotan utama menjelang bergulirnya musim baru, terutama bagi tim yang berstatus juara bertahan Proliga 2025. Megawati memiliki kedekatan historis dengan Jakarta Pertamina Enduro. Ia memulai debut profesionalnya di Proliga bersama tim tersebut pada 2015 ketika masih bernama Jakarta Pertamina Energy. Kembalinya Megawati pada musim ini dinilai menambah pengalaman dan kedalaman skuad dalam menghadapi persaingan Proliga yang semakin kompetitif. Sebagai juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro memasuki Proliga 2026 dengan ekspektasi tinggi. Pertamina Patraniaga, sebagai bagian dari Pertamina Group, tetap memberikan dukungan terhadap kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi, khususnya dari aspek pembinaan atlet dan pengelolaan tim secara profesional. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Putri, Bulan Karslooglu, menilai kehadiran pemain berpengalaman seperti Megawati penting dalam menjaga stabilitas permainan tim sepanjang musim. Menurutnya, Proliga menuntut konsistensi performa, kesiapan fisik, dan mental bertanding yang kuat. Kompetisi berjalan panjang dan penuh tekanan. Pemain dengan pengalaman seperti Megawati memiliki peran penting dalam menjaga ritme permainan dan membantu pemain lain di situasi-situasi krusial, ujar Bulan. Dalam konferensi pers pengenalan tim Proliga 2026, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Eko Riki Susanto, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan bertujuan memastikan tim dapat mempersiapkan diri secara menyeluruh menghadapi kompetisi. Sebagai juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro menghadapi persaingan yang lebih ketat. Dukungan kami diarahkan agar tim siap secara teknis dan mental untuk tampil optimal sepanjang musim, kata Eko Riki. Sementara itu, Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro, Wery Prayogi, menegaskan bahwa Proliga 2026 menjadi ujian konsistensi bagi tim.